Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah. Saya dari program studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Nida El Adabi Bogor. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik beserta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah seperti saat ini. Sholawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah Bahasa Indonesia kita, yaitu Ibu Diah Pertiwi. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengertian Kalimat Efektif, Syarat-syarat Kalimat Efektif, dan Paragraf. Yang pertama yaitu pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan baik dan benar, sehingga dapat menyampaikan pesan atau informasi dengan jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Kalimat efektif tidak hanya memperhatikan unsur kebahasaan, tetapi juga struktur, penggunaan kata, dan penghindaran kata-kata yang tidak perlu. Kemudian, syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, jelas. Kalimat efektif harus memiliki makna yang jelas dan tidak membingungkan. Kalimat harus mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Kata yang tepat dan jelas sangat penting untuk memastikan tidak ada kebingungan dalam penyampaian pesan. Hindari kata yang ambigu agar pesan yang disampaikan tidak salah tafsir. Yang kedua, ringkas. Kalimat harus disusun secara ringkas, tidak bertele-tele dan tidak menggunakan kata-kata yang tidak perlu. Namun, hal ini tidak mengurangi makna yang ingin disampaikan. Yang ketiga yaitu tunggal. Kalimat harus memiliki kesatuan makna. Kalimat efektif hanya mengandung satu ide pokok yang jelas dan tidak terpecah-pecah. Setiap elemen dalam kalimat harus saling mendukung dan membentuk makna yang utuh. Yang keempat yaitu padat. Tidak ada bagian dari kalimat yang tidak mendukung ide pokok atau informasi yang ingin disampaikan. Kalimat tersebut langsung menuju inti pesan, dengan kata lain tidak bertele-tele atau menggunakan kata-kata yang tidak perlu. Yang kelima yaitu tata bahasa yang benar. Kalimat efektif mengikuti kaidah tata bahasa Indonesia yang benar, seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan yang tepat dan terstruktur dengan baik, serta penggunaan tanda baca yang benar sangat penting dalam kalimat efektif untuk memisahkan ide dan memperjelas makna. Tanda baca yang salah dapat menyebabkan kalimat menjadi sulit dipahami. Kemudian, contoh kalimat efektif dan kalimat yang tidak efektif. Berikut adalah 5 contoh kalimat efektif dan kalimat yang tidak efektif, beserta perbandingan dan penjelasannya. Yang pertama yaitu kalimat efektif. Saya pergi ke toko untuk membeli buku. Kalimat tidak efektif. Saya pergi ke toko yang ada di sebelah kanan jalan untuk membeli buku-buku yang saya butuhkan. Penjelasannya adalah, untuk kalimat efektifnya, kalimat ini jelas, langsung pada tujuan, dan mudah dipahami. Subjeknya yaitu saya, diikuti oleh predikatnya pergi, objeknya toko, dan tujuannya membeli buku. Penjelasan untuk kalimat tidak efektifnya yaitu kalimat ini bertele-tele dengan penjelasan yang tidak diperlukan, seperti lokasi toko dan kata-kata buku-buku yang saya butuhkan, yang sudah bisa dipahami dari konteks. Kesimpulannya, untuk penjelasan kalimat efektif beserta syarat-syaratnya, kalimat efektif adalah kalimat yang langsung, jelas, dan tidak bertele-tele, sehingga mudah dipahami. Sementara itu, kalimat tidak efektif cenderung panjang, mengandung pengulangan atau penjelasan yang tidak diperlukan, dan bisa membingungkan pembaca atau pendengar. Pengertian paragraf. Paragraf adalah bagian dari suatu teks yang terdiri dari beberapa kalimat yang saling berhubungan dan membahas satu ide utama atau pokok pikiran. Paragraf berfungsi untuk menyusun ide dalam sebuah tulisan agar mudah dipahami oleh pembaca. Dalam sebuah paragraf biasanya terdapat satu kalimat utama yang diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas yang mendukung atau mengembangkan ide utama tersebut. Kemudian yaitu struktur paragraf. Paragraf terdiri dari 1 kalimat utama, 2
kalimat penjelas, dan 3. Kalimat penutup. Kalimat utama, kalimat yang mengandung ide utama atau pokok pikiran dari paragraf. Kalimat ini seringkali terletak di awal paragraf, meskipun tidak selalu. Yang kedua, kalimat penjelas. Kalimat yang menjelaskan, mendetailkan, atau mengembangkan ide utama yang ada pada kalimat pertama. Kalimat penjelas dapat berupa contoh, alasan, atau penjabaran lebih lanjut. Yang ketiga yaitu kalimat penutup. Kalimat yang berfungsi untuk menyimpulkan atau menegaskan kembali ide utama dari paragraf tersebut. Kemudian jenis-jenis paragraf. Berikut adalah beberapa macam jenis paragraf beserta penjelasan. Yang pertama, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi bertujuan untuk menggambarkan suatu objek, tempat, orang, atau keadaan dengan detail yang jelas, agar pembaca bisa membayangkan apa yang dijelaskan paragraf. Ini menggunakan kata sifat dan detail yang menggambarkan. Contohnya, di tengah taman terdapat pohon yang besar, rindang, batangnya kokoh, dengan daun-daun hijau yang lebat yang meneduhkan di bawahnya. Rerumputan tumbuh subur dan bunga berwarna-warni mekar menghiasi sekitarnya. Yang kedua yaitu paragraf narasi. Paragraf narasi menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara berurutan, biasanya dengan urutan waktu. Tujuan paragraf narasi adalah untuk menceritakan atau menyampaikan cerita kepada pembaca. Contohnya, pada pagi yang cerah, aku berjalan menuju sekolah. Di tengah perjalanan, aku bertemu dengan teman lama yang sudah lama tidak kujumpai. Kami berbincang-bincang sejenak sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan ke sekolah. Yang ketiga yaitu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi berfungsi untuk memberikan penjelasan atau informasi mengenai suatu topik. Biasanya digunakan untuk mengungkapkan fakta, pendapat, atau penjelasan yang logis dan sistematis. Contohnya, pendidikan karakter sangat penting dalam membentuk kepribadian siswa. Pendidikan karakter mengajarkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Melalui pendidikan karakter diharapkan siswa dapat menjadi pribadi yang baik di masyarakat. Yang keempat yaitu paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi bertujuan untuk meyakinkan pembaca mengenai suatu pendapat atau pandangan dengan memberikan alasan dan bukti yang mendukung. Contohnya, pemerintah harus meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil dengan memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan. Anak-anak di daerah tersebut akan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang layak. Yang kelima yaitu paragraf persuasi. Paragraf persuasi bertujuan untuk membujuk atau mengajak pembaca agar mengikuti atau menyetujui suatu pendapat atau tindakan tertentu. Contohnya, mari kita jaga kebersihan lingkungan untuk kenyamanan bersama dengan membuang sampah pada tempatnya. Kita turut serta menjaga keindahan alam dan menciptakan lingkungan yang sehat bagi generasi mendatang. Yang keenam yaitu paragraf prosedur. Paragraf prosedur memberikan penjelasan langkah-langkah atau cara-cara yang harus diikuti untuk melakukan sesuatu. Paragraf ini umumnya digunakan dalam instruksi atau petunjuk. Contohnya, untuk membuat kue coklat, pertama-tama siapkan bahan-bahan seperti tepung, terigu, telur, gula, dan coklat. Kemudian campurkan bahan-bahan tersebut dalam wadah. Aduk rata hingga adonan tercampur secara rata. Setelah itu, masukkan adonan ke dalam loyang dan panggang selama 30 menit. Yang ketujuh yaitu paragraf klasifikasi. Paragraf klasifikasi bertujuan untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan objek, ide, atau informasi ke dalam beberapa kategori atau kelompok berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya, tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu tumbuhan biji dan tumbuhan spora. Tumbuhan biji berkembang biak dengan biji, sedangkan tumbuhan spora berkembang biak dengan spora. Masing-masing jenis paragraf memiliki tujuan yang berbeda dan digunakan sesuai dengan konteks penulisan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi hari ini. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.